niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. 4. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. 5. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Yang membedakan antara ibadah dan adat, kebiasaan atau rutinitas adalah niat. 7 hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ini dibaca tema-tema hadis. Iya. Tema-tema hadis: 1. Niat dan keikhlasan. 7, 29, 95, 5. 2. Hijrah. 4, 97. Oh, ini ayat Quran maksudnya, Ustaz ya? Iya, itu ayat Quran itu, jadi itu Ah, tema-temanya berkenaan tentang keikhlasan yang dan juga 3. Fitnah dunia. 3, 145. 4. An-Nisa 134, 678, 67. baik, barakallahu fiik. Baik, yang baru datang, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah jam 16:09, masih ada 1 menit lagi. Yang sudah ada makalah silakan dibuka. Saya akan menjelaskan teknisnya. Pertama, kita berselawat untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah Nabi kita, Rasul kita yang mengajarkan kita Al-Quran, yang mengajarkan kita hadis. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jadi kita ada 2 pusaka yang dititipkan, yang diwariskan kepada kita, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus seimbang mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari hadis. Tidak boleh kita hanya mempelajari Quran saja tanpa mempelajari hadis. Karena sekarang ada sekelompok manusia tidak percaya hadis, hanya percaya Quran. Tentu ini harokah ingkar sunnah, gerakan mengingkari sunnah. Naudzubillah. Maka di Majelis Ta'lim Darul Hidayah ini kita mengadakan juga pembelajaran dan periwayatan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kali ini kita akan masuk pada hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi yang kita kenal dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah atau Al-Arba'in An-Nawawi. Jadi ini adalah sebuah kumpulan hadis, yakni terdiri dari 40 lebih daripada hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Tentu Imam Nawawi sanadnya beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui majelis ini kita mulai hari ini insyaallah pelan-pelan kita akan menuntaskan bacaan dan periwayatan daripada seluruh hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Maka pasang niat semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang dilakukan didengar selama pembacaan, pendengaran daripada seluruh hadis ini pertama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentunya kita ingin mendapatkan ilmu, tentu yang ketiga kita ingin mendapatkan keberkahan, yaitu kita mendapatkan faidah-faidah yang luar biasa daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawi di situ dijelaskan tentang niat, dijelaskan tentang rukun Islam, tentang iman, tentang ihsan, fondasi-fondasi keislaman seseorang itu ada dalam kitab ini. Dalam kitab hadis Arba'in Nawawi. Tentu ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari Ahad ini tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 18 ya. Tanggal 18 Februari 2024. Ahlan wa sahlan, selamat datang semuanya di Majelis Ta'lim Darul Hidayah. Yang sudah lama tentu sudah tahu teknisnya. Kita ada Zoom seperti ini, kita ada makalah, kita ada rekaman juga, dan kita ada media YouTube, kita ada media grup WhatsApp, kita ada apa yang kita sebut dengan sertifikat kegiatan karena kita lembaga resmi terdaftar di negara Republik Indonesia, dan ini ada sanadnya juga menurut tradisi para ulama, sehingga sempurna pemahaman kita, sempurna kenang-kenangan kita. Nanti kita berikan kenang-kenangan ijazah sanad. Jadi itu hanya sebagai pelengkap saja, yakni tertulis nama antum semuanya dengan nama saya sampai kepada Imam Nawawi. Dan ini adalah tradisi, sanad adalah tradisi yang dikembangkan oleh para ulama kita untuk menjaga kelestarian ilmu. Karena ilmu itu kalau tidak dijaga dengan sanad, maka ilmu ini semua orang akan mengucapkan sekehendaknya.
membuat bacaan sekehendaknya. Maka dengan sanad itu keilmuan itu benar-benar tersambung kepada sumber daripada ilmu tersebut. Kalau dalam kita membaca Al-Quran tentu sanadnya harus tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca hadis tentu hadisnya harus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kitab hadis tentu kita sanadnya harus tersambung kepada siapa yang menulis kitab itu. Contoh yang kali ini kita memulai kitab hadis Arba'in Nawawi. Tentu sanad kita harus sampai kepada Imam Nawawi. Kalau kita membaca kitab hadis Bukhari, misalkan hadis Sahih Bukhari, ini juga insya Allah adalah salah satu kitab yang paling sahih. Jadi paling sahih setelah Al-Quran. Jadi masih tinggi derajat kitab Sahih Bukhari yang itu tentu ditulis oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh beliau. Tentu ini adalah sebuah ilmu yang luar biasa, samudra ilmu yang sangat luas yang bisa kita ambil ilmu daripada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silahkan semuanya melihat di hadis yang pertama. Yang belum ada makalah nanti setelah ini isi daftar hadir ya, ketik nama dan juga belum dapat makalah, nanti dari nama itu kita akan menjadikan acuan. Saya akan arahkan, minta tolong kepada admin untuk menulis namanya dalam daftar hadir dan memberikan sejenis bukti telah mengikuti kegiatan ini, yakni live Zoom, matikan mic-nya yang masih hidup mic-nya, kemudian dan juga nanti ada rekaman bagi yang berhalangan. Kita lihat dalam hadis yang pertama yang sudah dibacakan tadi oleh sahabat kita yang telah hadir di sini. Insya Allah nanti semuanya bisa membaca di makalah. Saya akan memberikan suatu ta'liq, suatu apa yang kita sebut dengan mutiara ilmu pada hadis yang pertama ini, yakni sebuah hadis yang sangat terkenal. Bahkan hadis ini termasuk hadis yang mutawatir. Jadi hadis yang memang diriwayatkan oleh begitu banyak orang sehingga tidak mungkin terjadi istilahnya penggelembungan, bukan penggelembungan ya Pak, pemalsuan hadis, karena memang ketika Rasulullah SAW menyampaikan kalimat ini didengar oleh bukan hanya satu sahabat, ya bukan hanya satu sahabat, sehingga dalam kitab-kitab hadis kita sering mendapatkan hadis ini dicantumkan oleh para ulama pada hadis yang pertama karena pentingnya niat. Jadi dari Amirul Mukminin, silakan dilihat di makalah di situ, an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Jadi ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Umar bin Khattab beliau mendengar langsung. Nah, siapa yang tidak kenal Umar? Tentu Umar, beliau adalah seorang sahabat, seorang khalifah juga yang kita kenal beliau. Apa kata beliau? Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi memang hadis ini memang tidak ditulis di zaman itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penulisan hadis pada awalnya. Yang diperintahkan hanya menulis Al-Qur'an. Sehingga para sahabat mereka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengumpulkan hadis-hadis yang telah diucapkan oleh Rasulullah, tentu setelah Al-Qur'an itu selesai, karena memang ketika Rasulullah sudah wafat Al-Qur'an sudah selesai. Agar tidak tercampurnya, begitu telitinya Rasulullah, begitu hati-hatinya Rasulullah menjaga agar ucapannya tidak tercampur dengan wahyu, sehingga yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu Al-Quran, wahyu atau yang kita sebut dengan Al-Quran. Nah, hadis ini, hadis tentang niat ini paling penting sekali dalam ibadah. Jadi ketika kita beribadah harus ada niat, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang duduk di majelis ini harus kita camkan hadis ini baik-baik, terkenal, hafalkan hadis ini. Apa kata Umar bin Khattab ketika beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Nah, apa artinya? Silakan dilihat di makalah. Ini juga belajar bahasa Arab juga nih. Jadi bahasa Arab ini penting dalam kita mempelajari hadis. Apa arti innama? Tentu innama ini kalau secara bahasa itu ada dua kata, inna, sesungguhnya. Innama sesungguhnya tiap-tiap perbuatan.
Jadi innamal a'mal, a'mal itu jamak daripada amal. Amalun, amalani, a'malun. Jadi ini jamak dalam bahasa Arab. Yang sudah pernah belajar bahasa Arab pasti tahu. Amalun itu single, kemudian amalani itu plural. Jadi plural itu lebih dari satu kalau dalam bahasa Inggris ya. Tapi dalam bahasa Arab disebut jamak itu disebut plural itu kalau lebih dari dua. Jadi ini nanti kaitannya dengan bahasa Arab. A'mal ini berarti perbuatan-perbuatan, setiap perbuatan maksudnya. Jadi bukan hanya perbuatan-perbuatan saja, tapi setiap perbuatan ada ma di situ, tergantung niatnya. Jadi yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah amal ibadah yang membutuhkan niat. Contoh salat. Salat ini butuh niat. Kalau tidak dengan niat, salatnya batal. Batil. Jadi kalau kita misalkan tadi salat asar ini, ujuk-ujuk sedang ngantuk langsung takbir tanpa niat, nggak sadar sholat asar maka tidak sah. Nah itu begitu pentingnya niat. Nah niat itu adalah keinginan dan kehendak hati. Memang ada yang melafazkan niat dengan usolli al asra arba'a rakaatin. Nah itu ulama berbeda pendapat di situ terkait uh, terkait apakah harus dilafazkan atau hanya cukup di hati. Nah, itu khilaf di situ dan ini para ulama memang berbeda pendapat. Tapi intinya adalah niat itu rukun, rukun daripada setiap amal yang wajib. Contoh misalkan apa yang kita sebut dengan sholat asar tadi, kemudian membaca Al-Quran harus niat ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian niat sedekah, niat kita duduk di majelis ilmu, semua niat. Bahkan ulama juga menyatakan bahwa setiap perbuatan yang baik, meskipun itu bukan ibadah mahdoh, selain sholat, misalkan kita mandi, kita minum, kita makan, kita apalagi jalan-jalan bersama keluarga, atau mungkin kita nyuci piring sekaligus ibu-ibu, itu semua adalah ibadah kalau diniatkan ibadah. Maka melalui hadis ini harus kita cantumkan dalam diri kita, ya Allah, saya berniat untuk semua aktivitas saya mulai dari pagi sampai saya tidur ini ibadah semua. Nah itu orang-orang beriman. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu bagaimana setiap perbuatannya bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa landasannya ya hadis ini? Di situ ada contoh dari Rasulullah. Sesungguhnya setiap orang itu akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ada contoh kasus di itu tentang hijrah. Siapa yang hijrahnya ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tentu kepada keridhaan Allah. Jadi kalau hijrah itu karena Allah, maka pahalanya karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, inilah hadis yang penting sekali daripada pembukaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi, sehingga sebelum kita masuk pada hadis yang kedua nanti kita jelaskan teknisnya, saya ingin menjelaskan kepada semuanya yang mendengarkan ini, bukan sekedar hanya membaca saja, tapi bagaimana kita mengamalkan semua yang terkandung di dalam hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sesi pertama ini selesai saya menjelaskan, yakni nanti selanjutnya masing-masing membaca, kita atur jadwalnya, kita atur waktunya sehingga semuanya bisa mendengarkan, semuanya bisa membaca, semuanya bisa mempraktekkan. Yang paling penting adalah amal. Al-amal ba'dal ilm. Mengamalkan ilmu setelah kita mengetahuinya. Al-ilmu bila amarin kasyajari bila samarin. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Buat apa ilmu kita banyak, tapi kalau kita tidak mengamalkannya, maka di situ hanya ada kesia-siaan dan tidak ada sesuatu yang berarti untuk diri kita. Barakallahu fikum. Kita tutup halaqah yang pertama ini daripada hadis yang pertama ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.